Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Kurniawan dengan NIM A11 2022 14399. Di sini saya akan mempresentasikan model Python segmentasi pelanggan pada retail online. Tapi sebelum itu saya akan mempresentasikan rangkuman dari proposal saya dulu, karena kemarin saya mengganti judul proposalnya. Untuk judul proposalnya yaitu segmentasi pelanggan pada retail online untuk optimalisasi strategi pemasaran menggunakan K-means clustering. Ringkasannya yaitu proposal ini bertujuan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran pada retail online melalui segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-means clustering. Dengan menganalisis data pelanggan yang diperoleh dari sumber online, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa sehingga dapat diterapkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Latar belakang: perkembangan teknologi dan peningkatan jumlah pengguna internet telah mengubah cara berbelanja konsumen, terutama pada retail online. Pemahaman yang lebih baik tentang perilaku dan preferensi pelanggan menjadi kunci untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Segmentasi pelanggan memungkinkan perusahaan untuk memahami kelompok pelanggan yang berbeda dan mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Rumusan masalah: berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan algoritma K-means clustering dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan pada retail online. Yang kedua, bagaimana karakteristik dan perilaku pelanggan pada setiap segmen yang terbentuk. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang optimal dapat dirancang berdasarkan hasil segmentasi pelanggan tersebut. Untuk roadmap penelitiannya, tahap 1 pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri yaitu mengumpulkan data transaksi pelanggan dari perusahaan retail online, lalu melakukan pra-proses data untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Untuk tahap 2 segmentasi pelanggan, menerapkan algoritma K-means clustering untuk segmentasi pelanggan, menentukan jumlah cluster yang optimal menggunakan metode elbow dan silhouette coefficient. Tahap 3 analisis segmentasi, menganalisis karakteristik dan perilaku pelanggan pada setiap segmen, mengidentifikasi pola yang dapat digunakan dalam strategi pemasaran. Tahap 4 perancangan strategi pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen pelanggan, menguji efektivitas strategi pemasaran yang dirancang. Tahap 5 penyusunan laporan, menyusun laporan akhir penelitian, mempublikasikan hasil penelitian dan menyusun rekomendasi untuk perusahaan retail online. Analisa masalah penelitian, yaitu identifikasi segmen pelanggan yang kurang efektif. Saat ini banyak retail online yang belum melakukan segmentasi pelanggan dengan benar sehingga mengakibatkan strategi pemasaran yang kurang efektif. Identifikasi segmen pelanggan yang tidak akurat dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan berkurangnya kepuasan pelanggan. Lalu optimalisasi strategi pemasaran. Tanpa segmentasi pelanggan yang baik, retail online mengalami kesulitan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Hal ini menyebabkan peluang pemasaran yang terlewatkan dan potensi peningkatan pendapatan yang tidak tercapai. Lalu pemanfaatan data transaksi. Banyak retail online memiliki data transaksi pelanggan yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk analisis segmentasi. Data ini dapat memberikan wawasan berharga jika dianalisis dengan metode yang tepat seperti K-means clustering. Persaingan yang ketat di industri retail online. Dengan meningkatnya jumlah retail online, persaingan semakin ketat. Tanpa strategi segmentasi dan pemasaran yang tepat, retail online dapat tertinggal dari kompetitor yang lebih mampu memanfaatkan data pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan penjualan. Penerapan teknologi dan algoritma yang tepat. Banyak retail online yang masih kurang memahami dan menerapkan teknologi serta algoritma yang tepat untuk segmentasi pelanggan. Penggunaan algoritma seperti K-means clustering dan analisis RFM dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data.
Dataset yang digunakan, saya menggunakan dataset dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai pelanggan seperti dari berbagai aspek seperti invoice number, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Data ini digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan dan mengelompokkannya ke dalam segmen-segmen yang berbeda untuk mengoptimalkan strategi pemasaran menggunakan metode K-means clustering. Pengembangan model. Penelitian ini mengusulkan model segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-means clustering. Model ini akan dikembangkan dengan beberapa tahap yang meliputi pemrosesan data, pemilihan jumlah cluster optimal, dan evaluasi model. Tahapan ini akan dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan beberapa pustaka seperti Pandas, scikit-learn, dan matplotlib. Pemrosesan data, mengimpor data, membersihkan data, dan melakukan normalisasi. Menentukan jumlah cluster optimal menggunakan metode elbow dan silhouette koefisien untuk menentukan jumlah cluster yang paling sesuai. Penerapan K-means clustering mengelompokkan data pelanggan ke dalam cluster-cluster yang berbeda. Evaluasi dan visualisasi, mengevaluasi hasil cluster dan memvisualisasikan data dalam bentuk grafik untuk analisis lebih lanjut. Kesimpulannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model segmentasi pelanggan yang efektif menggunakan algoritma K-means clustering. Dengan memahami karakteristik dan perilaku pelanggan melalui segmentasi, perusahaan retail online dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong peningkatan penjualan. Langkah selanjutnya melibatkan implementasi hasil segmentasi dalam strategi pemasaran yang dapat diukur dan dievaluasi secara kontinu. Lalu kita lanjut ke model Python-nya. Yang pertama kita mengimport pustaka-pustaka yang diperlukan, lalu mengupload dataset online retail. Untuk datasetnya berbentuk Excel, formatnya Excel. Agak lama ya. Kita lanjut dulu di model Python-nya. Print bagian atas, bagian hasilnya seperti ini. Saat di run munculkan invoice, stock code, description, dan quantity. Lalu ada invoice date, unit price, customer ID, dan country. Seperti ini retail online-nya. Dataset retail online. Lalu kita lanjut ke pembersihan data dan pre-processing. Mendrop baris dengan missing values, lalu mendrop baris yang duplicate, lalu memfilter nilai negatif atau nol, unit quantities, dan unit price. Mengconvert invoice date menjadi datetime format, lalu membuat kolom baru total price, lalu mendisplay clean data. Hasil displaynya seperti ini. Lalu di sini kita menghitung total nilai pembelian untuk setiap baris. Lalu mengelompokkan data berdasarkan customer ID untuk menghitung fitur. Yang invoice now itu frekuensi pembelian, yang total purchase mau total pembelian, lalu stock code jumlah produk berbeda yang dibeli. Lalu mengganti nama kolom untuk kemudahan. Kita ganti namanya menjadi customer ID, purchase frekuensi, total spending, dan unique products.
Lalu kita print bagian atas seperti ini. Lalu di sini normalisasi fitur. Lalu kita menentukan WCSS untuk berbagai jumlah cluster. Load WCSS untuk metode elbow. Saat menggunakan metode elbow menunjukkan grafiknya melambat di angka 3. Jadi kita memilih jumlah klasternya 3. Kita memilih 3 klaster berdasarkan metode elbow. Lalu kita print. Kita akan memvisualisasikan hasil klasternya. Di sini ada total spending, proses frekuensi, cluster, dan Viridis. Hasil clustering K-means, total pembelian, frekuensi pembelian, dan cluster hasilnya seperti ini. Di sini ada cluster 0, 1 dan 2. Untuk cluster 0 sendiri yaitu pelanggan dengan jumlah pembelian dan frekuensi transaksi tinggi. Untuk cluster 1, pelanggan dengan jumlah pembelian moderat dan frekuensi transaksi sedang. Untuk yang cluster 2, pelanggan dengan jumlah pembelian dan frekuensi transaksi rendah. Lalu di sini menganalisis cluster profile. Sentiran hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi performance dari clustering itu sendiri. Untuk menunjukkan seberapa valid data tersebut. Di sini skornya menunjukkan data tersebut sudah valid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.